Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juliana dengan NIM S1F02310068. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan website yang sudah saya buat beserta dengan codingannya di mata kuliah bahasa pemrograman. Oke, bisa dilihat untuk tampilan awal dari websitenya, yaitu bagian login. Di sini kita bisa masukkan username dan juga passwordnya. Contoh, admin 12345. Pencet login, langsung ke bagian indeksnya, dan di sini akan langsung muncul bagian produk di sini. Di sini ada fitur untuk menambahkan barang. Contoh, kita tambahkan barang dengan nama Aldi, kita tambahin barangnya. Harganya 1 juta. Dan untuk fotonya bebas ya. Contoh, kita masukin fotonya itu foto buku. Tambah produk. Dan di sini untuk yang tadi kita tambahkan akan langsung muncul di sini. Dan di sini juga ada beberapa fitur, yaitu fitur edit. Misal kita ganti namanya menjadi buku, update, dia langsung keganti bukunya. Di sini juga bisa kita hapus. Misalnya kita hapus, dia bakal hilang untuk produk yang barusan. Dan ada fitur keranjang di mana kita bisa masukkan keranjang untuk kelas di sini. Kebetulan tema di sini ada tema akademik ya yang saya pilih. Contoh, kita masukkan kelas kalkulusnya 2 untuk 2 mahasiswa. 2 untuk logika himpunannya 2 juga. Dan untuk metode numeriknya 1. Nah, coba kita lihat di fitur keranjang atau menu keranjangnya. Bisa dilihat di sini ada kelas kalkulus 2, logika himpunan 2, dan metode numerik 1 yang tadi sudah kita masukkan ke dalam keranjang. Dan di sini juga kita bisa menambahkan atau mengurangkan, contohnya seperti ini. Misalnya kita kurangin kalkulus jadi 1. Oke. Nah, di sini bisa dilihat kita untuk total dari harganya. Ada fitur untuk menghapus semua isi keranjang dan juga untuk fitur untuk check out. Nah, jika kita sudah make sure ya isi keranjangnya, kita bisa check out, kita pencet, dia bakal otomatis pindah ke menu selanjutnya, yaitu menu check out. Sini bisa dilihat ulang untuk nama kelasnya, harga, jumlah, dan subtotalnya. Sini 8.500.000. Dan di bawah kita bisa masukin data pembelinya. Contoh pembelinya itu kita namakan saja siapa ya, Alwi Bayhaki. Email alwi 321@gmail.com. Dan alamat lengkapnya itu contoh Aikmal. Nah, bisa kita langsung untuk proses checkoutnya, kita pencet, dan dia otomatis akan lanjut ke menu selanjutnya, yaitu daftar transaksi. Di sini bisa kita lihat untuk transaksi sebelumnya. Dan di sini juga ada transaksi yang baru kita lakukan, yaitu transaksi 4 ini ya. Sini bisa kita lihat untuk detailnya. Di sini untuk kelas yang dia beli dan juga harga, jumlah, juga totalnya. Dan di sini juga untuk detail transaksinya itu bisa kita unduh dengan menggunakan PDF. Contoh, kita unduh di sini, langsung ke unduh. Bisa dilihat untuk PDF yang kita unduh. Nah, ini untuk detail transaksi yang kita udah unduh dengan PDF. Nah, ini ada nama Alwi Bayhaki, email, alamat, dan juga daftar produk yang dia beli. Tadinya itu kelas kalkulus, kelas metode numerik, dan juga kelas logika dan himpunan. Selanjutnya kita lanjut ke laporan. Di sini ada beberapa laporan, itu laporan harian dan juga laporan mingguan. Nah, di sini adalah tempat kita lihat untuk tanggal dari transaksinya, jumlah transaksi pada hari tersebut, dan juga total dari transaksi pada hari tersebut. Begitupun dengan laporan mingguannya, ada minggu transaksi tersebut, jumlah transaksinya, juga subtotal dari transaksi tersebut. Itu untuk menu pada laporan. Selanjutnya kita menu selanjutnya kita ke menu grafik. Di sini ada 2 grafik yang saya buat, yaitu grafik data transaksi, yang dimana di sini bisa kita lihat untuk kelas-kelas yang sering
dibeli atau dipilih oleh siswa-siswa, dan juga kelas yang jarang dipilih oleh siswa-siswa. Dan di sini juga ada beberapa jenis grafik, yaitu jenis grafik line, grafik pie, donat, radar, dan juga lain sebagainya. Nah, selain grafik data penjualan, di sini juga ada grafik manual. Itu tempat kita menginput manual grafik-grafiknya. Yang tentu saja jenis grafiknya juga sama, ada bar, line, pie, dan lain sebagainya. Dan di sini bisa kita tambahkan datanya untuk nilai X, nilai Y-nya. Yang penting tidak sama ya nilai X dan Y-nya. Dan setelah kita tambah, bisa juga kita edit ataupun kita hapus untuk nilai X dan Y yang sudah kita tambahkan tadi. Setelah itu ada menu terakhir, yaitu menu logout. Dan dimana kalau kita pencet menu logout ini, dia akan kembali ke tempat awal atau tempat login tadinya. Nah, mungkin itu untuk fitur-fitur yang ada pada codingan saya atau pada website saya. Dan untuk codingannya bisa dilihat di sini. Untuk codingan pertama yaitu pada login.php ya, di sini. Nah, pada ini kita bisa mengatur nih di login ini, login.php ini yaitu username apa aja dan juga passwordnya apa aja yang bisa kita masukkan, bisa kita ganti, bisa kita bikin dua yang bisa login ke website kita. Itu untuk bagian loginnya. Nah, setelah kita login, tadi kan masuk ke index.php, yaitu pada file yang ini, index.php ini. Nah, di sini itu adalah tempat kita mengumpulkan semua menu-menu tadi dan kita gabungkan ke satu indeks ini, yaitu kita manggilnya dengan include. Ini fungsi include ini, dimana kita memanggil produk tadinya yang saya atur sebagai produk ini adalah yang akan langsung muncul pada saat kita masuk ke index.php-nya. Dan juga ada fitur keranjang, checkout, transaksi, laporan, dan grafik. Nah, itu pun bisa dilihat untuk di bawah-bawah sini hanya beberapa CSS yang untuk memperbagus sini, dan untuk tempat navigasi ya. Untuk navigasinya di bagian samping atas tadi, atas kiri ya, navigasinya. Tuh. Dan selanjutnya tadi kan ada bagian produk ya, produk.php, di mana di sini ada beberapa PHP di atas, yaitu tempat untuk menginput barang, dan dia untuk bakal ngambil datanya atau menyimpan datanya itu ke data JSON. Setelah kita input, dia bakal simpan ke data.json. Di sini ada tombol fitur untuk menambahkan, dan beberapa fitur lain di bawah ya. Untuk ini fitur update, dan untuk fitur untuk gambarnya, update gambarnya. Dan bakal ini untuk mengubah data di file JSON-nya kalau kita ngupdate atau bahkan kita menghapus dari produknya tadi. Lihat di bawah-bawahnya juga ada beberapa CSS juga untuk memperbagus tampilan. Dan ada ini form ya, tempat tadi untuk menginput barangnya, dan juga form untuk keranjang dan lain sebagainya. Nah, setelah itu di keranjang.php. Nah, keranjang.php ini dia tersambung dengan yang tadi, yaitu pada bagian produk.php, dimana pada saat kita nambahkan keranjang pada di produk itu, dia bakal langsung ke input ke bagian keranjang ini. Nah, bisa dilihat untuk codingan-codingannya ini untuk buat kita menghapus, jika kita ingin menghapus seluruh isi keranjang, CSS, dan juga ada ini untuk menampilkan pesan ini, kalau kita apakah benar kita menghapus atau apakah kita menambahkan atau mengurangi produknya. Ini juga bisa dilihat tombol kontrol, gambar produknya. Dan lanjut ke bagian setelah keranjang itu bagian checkout. Nah, di sini juga tersambung ya, tadi tersambung dengan bagian keranjangnya. Kalau kita pencet checkout di keranjang, dia bakal otomatis ke checkout PHP-nya. Nah, di sini untuk checkout-nya, di sini udah ada fitur untuk hitung total transaksi atau penggunaan dari codingan ini. Ada CSS-nya seperti biasa, dan ada form box, itu tempat masukin email, nama, juga alamatnya. Lanjut ke bagian transaksi.
yaitu ini. Di transaksi.php ini ada dia bakal ngambil datanya itu di transaksi.json. Dia bakal ngambil data di situ supaya terlihat untuk transaksi apa saja yang sudah dilakukan, dan akan menyimpannya di menu transaksi tersebut. Dan juga ada di sini seperti biasa ada CSS, dan di bagian-bagian bawah ini ada tempat untuk form ya, itu nama pembeli, email pembeli, total transaksi, dan tanggal transaksinya. Dan ada juga di sini yaitu tempat untuk download PDF ya. Fungsinya itu download PDF, menampakkan logo di PDF yang mudah di-download, judul, dan juga info dari pembelinya. Ya, bisa di sini. Dan juga ini untuk kegunaannya yaitu untuk menyimpan PDF-nya. Selanjutnya di bagian laporan. Di sini laporan hanya sedikit aja ya. Dia ada beberapa PHP yang juga dia tersambung dengan transaksi.json-nya. Ya, kalau ada laporan dia bakal kalau transaksi.json-nya itu bertambah, bahkan di laporannya ini juga akan bertambah nantinya. Dan dengan beberapa HTML aja kalau untuk di laporan ini, dan juga CSS untuk memperbagusnya. Jadi untuk laporan ini cuma sedikit ini aja. Dan selanjutnya itu di bagian grafik. Nah, di bagian grafik ini juga dia ngambil ngambil JSON-nya itu atau datanya dari dgraphic.json, yaitu tempat kita nginput barang nginput nilai XY-nya, dan juga transaksi.json untuk ngelihat barang apa aja yang sering dibeli dan jarang dibeli. Nah, bisa lihat di sini. Dan kalau lanjutan di bawah adalah untuk membuat menyimpan. Terus kalau nge-refresh itu tetap di tempatnya, tetap di grafik tersebut. Ini tempat yang ngitung barangnya ya. Ada berapa barang yang sudah dibeli. Dan di sini itu chart.js-nya untuk menampilkan grafik, dan sedikit CSS, sedikit HTML, dan juga di sini ada tempat ngambil data PHP-nya dan mengubah jadi data JS supaya terbaca. Dan di sini ada juga fungsi JS untuk membuat grafiknya dengan beberapa warna dan animasi. Sini untuk mengubah grafiknya juga. Di sini ganti untuk jenis grafiknya. Dan untuk di sini hanya beberapa form buat menambah atau nginput dari grafik-grafiknya itu, dan juga form edit, dan juga tempat untuk menghapus. Nah, mungkin mungkin ada untuk logoutnya juga ya. Mohon maaf, kelupaan. Di sini untuk logoutnya di sini hanya sedikit aja ya. Jadi dia kalau kita pencet logout, dia bakal kembali ke login.php di sini. Nah, di situ. Ya, mungkin itu aja penjelasan website saya dan juga beberapa codingannya, dan juga kegunaan dari codingan tersebut. Mungkin sekian.